Bumi yang kita pijak saat ini, usianya sudah miliaran tahun, sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Makhluk apakah itu? Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian diturunkan ke bumi setelah mereka memakan buah terlarang. Akhirnya, keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijrah Channel. Sebelum cerita di video ini lanjut, diharapkan kepada sahabat agar menyimak cerita di dalam video ini sampai selesai, agar nantinya tidak salah paham dalam penafsiran atau pemahaman cerita yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Saking takutnya terhadap kematian, Tabirun Nasar hanya memakan satu biji dalam setahun. Akhirnya, habislah biji-bijian itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surah ayat 55. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang, dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah selama 1.000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1.000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1.000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit. Ia beribadah selama 1.000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Janna. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya, hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa taala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah Banul Janna. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, di atas langit sana, Ajajil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azazil berkata, "Ya Tuhanku,
7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu memohon hendak turun ke bawah, ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan pula. Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Banul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Azazil mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya Azazil memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu." Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Wallahu alam bisawab. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memberi manfaat yang baik kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apabila sahabat menyukai channel ini, silakan sahabat klik like, share, subscribe, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar channel ini terus berkembang dan tetap menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Salah hilap mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.